Kamu berdiri di tengah keramaian, tapi dunia terasa asing dan sunyi, seolah semua yang ada di sekitarmu hanyalah bayangan dan gema dari dimensi lain. Senyum tipis menghiasi wajahmu, tapi tak ada ketulusan di baliknya. Di dalam dadamu, ada getar halus yang tak bisa dijelaskan, seperti badai yang diam-diam mengumpulkan tenaga. Tak ada yang mengejarmu, tak ada bahaya yang nyata, tapi napasmu terasa sempit dan detak jantungmu seolah menanggung beban yang tak kelihatan. Pikiranmu sibuk menenun bencana demi bencana, skenario demi skenario, semua belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Kamu mulai memutar ulang pesan yang sudah dikirim, mengulas ulang kata-kata yang terucap 5 hari lalu, menyusun narasi bagaimana semuanya bisa runtuh. Bukan karena ada bukti kuat, tetapi karena kemungkinan kehancuran itu sendiri sudah cukup untuk menyulut alarm di dalam dirimu. Namun perlahan, sesuatu yang mengganggu mulai menyelinap masuk ke dalam kesadaranmu. Semua kecemasan ini, ketegangan ini, ketakutan ini tidak berasal dari luar. Tidak ada yang benar-benar sedang terjadi. Semuanya hanya berlangsung di dalam pikiranmu. Dan kamu pun bertanya-tanya, mengapa kamu begitu yakin bahwa dengan merasa cemas, kamu sedang melakukan sesuatu yang penting? Bahwa khawatir adalah bentuk tanggung jawab? Bahwa jika kamu berhenti mencemaskan segalanya, hidup akan kehilangan kendali dan benar-benar hancur. Tapi bagaimana jika semua itu adalah kebohongan besar yang telah kamu pelihara seumur hidup? Sebuah ilusi yang tampak seperti kebijaksanaan, padahal hanyalah penjara pikiran. Mungkin penderitaan paling dalam yang kamu alami bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari kesalahan dasar dalam cara kamu memahami kenyataan, bahwa kecemasan adalah alat bertahan hidup. Padahal, sebagaimana dikatakan Michel de Montaigne, filsuf dari abad ke-16, kehidupan saya dipenuhi oleh bencana-bencana yang sebagian besar tidak pernah terjadi. Ini bukan sekadar ungkapan cerdas. Ini adalah otopsi jujur terhadap pikiran manusia modern yang terobsesi untuk mengendalikan apa yang tak mungkin dikendalikan dan mencemaskan kemungkinan sebagai bentuk palsu dari kendali. Namun, pertanyaannya jauh lebih dalam dan menantang. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita berhenti khawatir? Apakah kita menjadi ceroboh dan lepas kendali? Atau justru menemukan kemerdekaan yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan? Apakah hidup menjadi berantakan? Atau justru mulai mengalir dalam ritme yang lebih alami? Ritme yang tak bisa kita kontrol, tapi mungkin bisa kita percayai. Dan jika memang benar bahwa kekhawatiran adalah akar dari kekacauan batin kita, mengapa kita begitu ketagihan padanya? Mengapa kita terus kembali pada kecemasan, seolah itu adalah tempat aman, padahal ia adalah sumber luka? Jawabannya belum datang, tapi kamu bisa merasakannya, seperti sesuatu yang mendekat perlahan. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam cara kita diajarkan untuk hidup, sebuah keyakinan keliru bahwa khawatir adalah bentuk cinta, bentuk perhatian, bahkan bentuk kendali. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah hasil dari pemrograman mental? Bagaimana jika kecemasan hanyalah kabut yang menutupi rasa percaya yang lebih dalam, yang selama ini kita abaikan? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu menyelam lebih dalam lagi, menembus akar psikologis dan filosofis dari mengapa manusia modern merasa tidak bisa hidup tanpa rasa khawatir. Dan mungkin di sanalah kunci kebebasan kita sesungguhnya menunggu untuk ditemukan. Kekhawatiran bukan sekadar emosi yang datang dan pergi. Ia adalah warisan yang diam-diam ditanamkan sejak kamu kecil. Dari nada suara orang tua yang menegurmu dengan cemas, tatapan tajam guru yang menuntut kesempurnaan, hingga sistem pendidikan yang mengajarkan satu hal utama, jika kamu tidak selalu waspada, maka kamu akan gagal. Sejak awal, kamu dilatih untuk percaya bahwa dunia ini keras, bahwa satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan seluruh masa depanmu, dan bahwa kamu harus selalu mengantisipasi yang terburuk. Lambat laun, pikiranmu yang seharusnya menjadi tempat aman malah berubah menjadi medan perang yang tak pernah henti, bahkan saat tubuhmu telah lelah. Dalam ranah psikologi, kondisi ini dikenal sebagai hypervigilance, keadaan di mana otak terus berada dalam mode siaga tinggi, selalu mencari-cari ancaman, bahkan ketika bahaya nyata tidak ada. Dan akar dari semua ini, trauma mikro. Pengalaman kecil di masa lalu yang mengajarkan bahwa rasa aman hanya bisa diraih jika kamu mampu mengontrol segala sesuatu di sekitarmu. Tapi sayangnya, otak manusia tidak dirancang untuk hidup dalam kondisi siaga terus-menerus. Dalam situasi seperti ini,
bagian otak bernama amigdala yang bertugas mendeteksi ancaman menjadi terlalu aktif. Akibatnya, sistem saraf simpatis terus menyala tanpa henti, memicu jantung berdebar, napas pendek, gangguan tidur, kesulitan fokus, dan tentu saja kekhawatiran yang menetap yang seakan tidak memiliki tombol mati. Yang lebih menyedihkan, kekhawatiran itu perlahan menjadi identitas. Kamu mulai berkata, "Aku ini orang yang bertanggung jawab," atau "Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar," atau "Kalau aku tidak memikirkannya, siapa lagi yang akan?" Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal, bahkan mulia. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, semua itu bukanlah refleksi dari jati dirimu yang sebenarnya, melainkan mekanisme bertahan hidup yang diwariskan oleh sistem yang takut terhadap ketidakpastian. Kekhawatiran bukan lagi sesuatu yang kamu rasakan, ia menjadi siapa kamu. Secara filosofis, kondisi ini bertolak belakang dari kebijaksanaan para pemikir kuno. Michel de Montaigne pernah berkata bahwa pikiran manusialah yang paling menyiksa, jauh melebihi realitas itu sendiri. Menurutnya, manusia seringkali tidak menderita karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana mereka memikirkan apa yang terjadi. Begitu pula ajaran dari para filsuf Stoa seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, yang meyakini bahwa manusia tidak dikendalikan oleh peristiwa, tetapi oleh tafsirnya terhadap peristiwa tersebut. Contohnya sederhana. Saat kamu menunggu balasan email yang tak kunjung datang, lalu tiba-tiba merasa panik dan berpikir, "Pasti aku membuat kesalahan." Maka penderitaan itu bukan berasal dari email yang belum dibalas, tapi dari cerita yang kamu ciptakan tentang email itu. Tafsir yang kamu bangun bukanlah sesuatu yang netral. Ia terbentuk dari budaya perfeksionisme, trauma masa lalu, dan masyarakat yang menuhankan kendali. Kita hidup di zaman yang mengaitkan nilai diri dengan produktivitas. Dunia memuja kesibukan, kewaspadaan, dan perencanaan, lebih dari ketenangan, kehadiran, dan penerimaan. Maka tidak mengherankan jika kita menganggap berhenti khawatir sebagai bentuk kemunduran atau sikap menyerah. Padahal, bisa jadi justru di sanalah kekuatan sejati berada, pada keberanian untuk berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya. Namun, jika kamu tumbuh dalam sistem yang terus menghukummu saat tidak khawatir, maka wajar jika ketenangan terasa mencurigakan. Dalam kerangka berpikir seperti ini, ketenangan disamakan dengan kelalaian, dan kekhawatiran dianggap sebagai bentuk cinta, bentuk tanggung jawab, bahkan bentuk kepedulian. Padahal, bisa saja itu hanyalah manifestasi dari ketakutan yang belum sempat disembuhkan. Inilah akar dari kecemasan yang tak kunjung reda. Kita dibentuk untuk percaya bahwa kekhawatiran adalah tanda kita peduli, tanda kita berpikir, tanda kita tumbuh. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika semua itu hanya membuat kita terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah benar-benar kita alami dengan penuh kesadaran? Karena pada akhirnya, di balik setiap kekhawatiran, ada satu pertanyaan yang lebih dalam dan lebih jujur. Jika aku berhenti khawatir, apakah aku masih akan aman? Pertanyaan ini, jika dijawab dengan keberanian dan kejujuran, berpotensi mengubah segalanya. Tapi sebelum kita bicara soal jalan keluar, kita harus mengakui satu hal terlebih dahulu. Ada konsekuensi serius ketika kekhawatiran dibiarkan menjadi kompas hidup kita. Dan itulah yang harus kita hadapi berikutnya. Kamu mungkin pernah berpikir, ya, saya memang sering khawatir, tapi itu hanya terjadi di kepala, tidak benar-benar memengaruhi hidup saya. Namun, coba berhenti sejenak dan perhatikan lebih dalam. Berapa banyak keputusan yang kamu tunda hanya karena takut gagal? Berapa banyak hubungan yang kamu sabotas karena terlalu siaga terhadap kemungkinan ditolak? Berapa banyak malam yang kamu habiskan untuk membayangkan skenario buruk yang tak pernah terjadi? Dan yang paling menyedihkan, berapa banyak potensi dirimu yang belum pernah muncul ke permukaan, hanya karena kamu terlalu sibuk mengantisipasi bencana yang tak nyata? Inilah ironi yang menyakitkan. Kekhawatiran yang kamu anggap sebagai bentuk perlindungan, sebenarnya sedang perlahan menghancurkan hidupmu dari dalam. Ia membuatmu berhenti hadir di saat ini dan menyeretmu ke masa depan fiktif yang kamu ciptakan sendiri. Sebuah dunia penuh ancaman, penolakan, kegagalan, dan penghakiman. Kamu tidak lagi hidup untuk berkembang, tapi untuk bertahan. Bukan karena realitas hidupmu seburuk itu, tapi karena pikiranmu terus memproduksi kemungkinan-kemungkinan yang tak kunjung terjadi. Dalam ilmu neurologi, keadaan ini dikenal sebagai default mode network,
jaringan otak yang aktif saat kamu tidak sedang fokus ke dunia luar, tetapi tersesat dalam labirin pikiran sendiri. Kadang ia bisa memunculkan refleksi, tapi tanpa kesadaran, ia juga bisa menjadi pabrik kekhawatiran kronis. Akibatnya, identitasmu perlahan terbentuk bukan dari visi dan harapan, melainkan dari rasa takut. Kamu menjadi sosok yang selalu harus siap atas segala kemungkinan, bukan seseorang yang percaya pada intuisi. Kamu menjadi yang tak pernah puas, alih-alih bersyukur. Kamu menjelma menjadi si pengontrol, bukan si penjelajah. Dan anehnya, dalam budaya modern yang mengagungkan prediktabilitas dan efisiensi, sifat ini justru dipuji. Overthinking dianggap tanda kecerdasan. Waspada berlebihan dikira profesionalitas. Kamu pun merasa benar, walau jauh di dalam dirimu. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang perlahan hilang, kemampuan untuk mempercayai hidup. Kamu tak lagi bisa menikmati hal-hal kecil. Setiap percakapan berubah jadi analisis, setiap senyuman orang lain menjadi teka-teki. Setiap keputusan harus melalui lusinan simulasi mental sebelum dijalankan. Kamu lelah, tapi kamu juga tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Lebih jauh lagi, kekhawatiran yang konstan menciptakan sebuah ramalan yang terpenuhi sendiri, self-fulfilling prophecy. Kamu takut ditinggalkan, lalu bersikap posesif, dan akhirnya ditinggalkan. Kamu takut gagal, lalu tidak mencoba, dan akhirnya gagal. Kamu takut tidak bahagia, lalu terus membandingkan dan kehilangan rasa syukur. Tanpa sadar kamu masuk ke dalam siklus yang sunyi namun mengunci. Kekhawatiran menciptakan ketegangan. Ketegangan melahirkan keputusan defensif. Keputusan defensif membentuk kenyataan yang sempit. Realitas sempit memperkuat ketakutan. Ketakutan memperdalam kekhawatiran. Dan kamu menyebut ini hidup. Padahal ini bukan sekadar hilangnya kedamaian batin. Ini adalah pembusukan eksistensial. Sedikit demi sedikit, kamu lupa siapa dirimu ketika kamu tidak sedang takut. Kamu bukan lagi manusia yang hidup, tapi sistem pendeteksi ancaman yang berjalan dengan dua kaki. Dan yang paling tragis dari semuanya, kamu tidak sadar bahwa kamu sedang kehilangan segalanya, karena kamu pikir sedang melindunginya. Tapi, bagaimana jika ada jalan keluar? Bagaimana jika semua ini bisa dihentikan, bukan dengan melawan kekhawatiran, tapi dengan melepaskannya secara radikal? Bagaimana jika kebebasan sejati justru datang bukan dari menaklukkan rasa takut, tapi dari berhenti percaya bahwa kamu harus takut? Karena di titik terdalam dari krisis ini, benih pemberontakan mulai tumbuh, dan benih kecil itulah yang mungkin bisa mengubah segalanya. Pernahkah kamu membuka mata di suatu pagi dan untuk pertama kalinya, tidak merasa perlu mengontrol apapun, tidak buru-buru memeriksa notifikasi, tidak menyusun rencana cadangan, tidak sibuk memprediksi hal-hal buruk yang mungkin terjadi hari itu? Kamu hanya duduk diam, hadir sepenuhnya dalam momen itu. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kamu tidak mati, dunia tidak runtuh, dan hidup tetap berjalan seperti biasa. Inilah bentuk pemberontakan yang paling dalam. Bukan dengan melawan dunia di luar, melainkan dengan menolak gagasan bahwa kamu harus khawatir akan segalanya demi bisa bertahan hidup. Seperti yang pernah dikatakan Michel de Montaigne, hidupku penuh dengan malapetaka yang mengerikan, dan sebagian besar tidak pernah terjadi. Itu bukan sekadar lelucon sinis, melainkan pengakuan eksistensial yang mengungkap betapa banyak energi kita terbuang untuk menghadapi ancaman-ancaman fiktif. Untuk bisa lepas dari jebakan itu, kamu tidak perlu strategi baru. Kamu butuh cara pandang yang benar-benar berbeda. Dan itu dimulai dari satu kenyataan sederhana tapi tidak nyaman. Kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan segalanya. Dan tidak ada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, justru di sanalah letak kebebasanmu yang sesungguhnya. Dalam filsafat Stoik, ini dikenal sebagai dichotomy of control. Seni membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendalimu dan yang tidak. Mereka mengajarkan bahwa jika kamu terus mencurahkan perhatian pada hal-hal di luar kendali, kamu akan menderita. Tapi jika kamu fokus pada sikap, persepsi, dan responmu sendiri, kamu akan menjadi tak tergoyahkan. Bukan berarti kamu menjadi pasif. Justru sebaliknya, kamu menjadi berani secara radikal. Ketika kamu tidak takut kehilangan, kamu bisa membuat keputusan yang jujur. Ketika kamu tak lagi dikendalikan oleh rasa takut, kamu bisa mencintai dengan tulus. Dan ketika kekhawatiran tak lagi mendominasi pikiranmu, kamu bisa hadir sepenuhnya dalam hidup. Pemberontakan ini juga menuntut keberanian untuk diam. Kamu tidak perlu selalu merespons.
Tidak semua ketidakpastian perlu segera diberi makna. Kadang, kekuatan tertinggi muncul ketika kamu membiarkan sesuatu berlangsung tak intervensi mental. Misalnya, saat kamu menahan diri untuk tidak langsung membalas pesan, karena menyadari bahwa kegelisahan yang kamu rasakan berasal dari dalam dirimu, bukan dari orang lain. Atau saat kamu memilih untuk tidak membuat rencana cadangan hanya karena ketakutan kalau-kalau, dan memberi ruang bagi keajaiban yang tak terduga. Banyak tradisi telah mengenal kebijaksanaan ini sejak lama. Zen Buddhisme menyebutnya Mushin, pikiran yang tidak melekat. Taoisme menyebutnya Wu Wei, bertindak tanpa paksaan, mengalir bersama ritme alam. Montaigne menyebutnya sebagai kemampuan untuk melepaskan kecemasan terhadap hal-hal di luar kendali dan kembali pada kehidupan yang alami. Dan anehnya, saat kamu sungguh-sungguh berhenti khawatir, hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak kehilangan kendali, melainkan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Akses kebijaksanaan batin yang selama ini tertutup oleh riuhnya rasa takut. Dari titik ini, keajaiban-keajaiban mulai tampak. Kesempatan muncul tanpa dipaksa, solusi hadir tanpa perlu dipikirkan berulang-ulang. Orang-orang merespons ketenanganmu dengan rasa percaya, dan tubuhmu akhirnya bisa bernapas dengan lega. Inilah bentuk pemberontakan paling sunyi namun paling kuat. Kamu memilih untuk percaya saat dunia mengajarkanmu untuk selalu curiga. Dan dari keberanian untuk percaya itulah akan lahir satu kebenaran terakhir. Sebuah wawasan yang mampu mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan selamanya. Kamu berdiri di tepi sesuatu yang tak dikenal. Di bawahmu terbentang ruang gelap tanpa dasar yang terlihat, dan tak ada jaminan apakah kamu akan jatuh atau justru terbang. Namun untuk pertama kalinya, kamu tidak mundur. Kamu menarik napas, menutup mata, dan melangkah ke arah yang selama ini kamu takuti. Bukan karena kamu yakin akan aman, tapi karena kamu tahu tidak ada jalan menuju kebebasan selain melalui ketakutan itu sendiri. Dan justru ketika kamu menembus ketakutan itu, sebuah kebenaran mencengangkan terungkap. Kamu tidak jatuh, kamu melayang. Di sanalah kamu bertemu dengan realisasi paling sederhana, namun paling menghancurkan seluruh ilusi lamamu. Kamu tidak pernah harus mengkhawatirkan apapun sejak awal. Seluruh sistem logika yang selama ini kamu bangun, penuh dengan rencana, analisis, antisipasi, ternyata berdiri di atas satu kebohongan besar, bahwa kekhawatiran bisa melindungimu dari rasa sakit. Tapi kenyataannya, kekhawatiran tidak pernah menyelamatkanmu. Ia hanya menunda hidupmu. Ia membuatmu menunda mencinta, menunda berani, menunda hadir. Michel de Montaigne memahami ini dalam diamnya yang dalam. Setelah menjalani hidup yang dipenuhi ketakutan akan kematian, kehilangan, dan kehancuran, ia tidak menemukan kedamaian dalam jawaban yang logis atau teori besar. Ia menemukannya dalam kejatuhan total, dalam ketidaktahuan, dalam absurditas, dalam penerimaan bahwa hidup memang tidak bisa dikendalikan. Kata-katanya yang terkenal, hidupku dipenuhi malapetaka. Sebagian besar tidak pernah terjadi. Bukan sekadar kutipan cerdas, atau obat bagi jiwa yang letih terus-menerus membayangkan penderitaan yang bahkan belum nyata. Karena inti dari kehidupan bukanlah menghindari ketidakpastian. Inti kehidupan adalah belajar menari bersamanya. Kita lahir tanpa kepastian apapun. Kita mencintai orang yang bisa pergi kapan saja. Kita bermimpi sesuatu yang tak pernah ada jaminan akan terwujud. Kita akan mati, dan tak satu pun tahu kapan atau bagaimana. Namun di tengah ketidakpastian itu, kita dianugerahi sesuatu yang luar biasa, kesadaran untuk hadir, kemampuan untuk merasakan, dan keajaiban untuk percaya, bahkan ketika tidak ada alasan logis untuk percaya. Dan saat kamu berhenti khawatir, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi pasti, tetapi karena kamu sadar bahwa kekhawatiran adalah bentuk penjara mental, saat itulah kamu benar-benar merdeka. Kamu tak sekadar hidup, kamu menjadi manusia seutuhnya. Kamu kembali pada esensi keberadaan, seperti anak kecil yang berlari tanpa alasan, penyair yang menulis tanpa tahu siapa pembacanya, kekasih yang mencintai tanpa syarat, pengelana yang berjalan tanpa peta, tapi tetap melangkah karena itulah fitrah hidup. Di titik ini, kamu tak butuh rencana yang rumit. Kamu tak mencari jawaban yang pasti. Kamu tidak lagi terobsesi dengan kontrol. Karena kamu telah menyentuh pusat dirimu yang terdalam, tempat yang selama ini diam, menunggu kamu untuk ikut diam. Dan anehnya saat kamu mulai hidup dari tempat itu, dunia di sekitarmu ikut berubah. Kejelasan datang tanpa dipaksa. Kesempatan muncul dari arah yang tak terduga.
hubungan menjadi lebih jujur, keberuntungan terasa lebih alami. Karena ketika kamu berhenti menutup semua pintu dengan ketakutanmu, semesta pun akhirnya punya ruang untuk masuk. Monteng tidak berlebihan. Hidup memang tetap penuh malapetaka, tapi yang benar-benar terjadi jauh lebih sedikit daripada yang kamu bayangkan. Kamu tak perlu menjalani semuanya dengan kepala yang kelelahan, cukup hadir, cukup percaya, cukup lepaskan. Karena pada akhirnya saat kamu berhenti khawatir, hidup mulai berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.